Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Baktiar dengan NIM 2020-469 dengan rekan saya Muhammad Anugrah dengan NIM 137 ingin mempresentasikan model OSI dan TCP/IP. Materi kami terdiri dari 3 poin utama, yaitu OSI model 7 layer, TCP/IP 4 layer, dan juga perbandingan dan studi kasus. Yang pertama adalah OSI model atau Open System Interconnection. OSI model adalah referensi standar yang dikembangkan oleh ISO untuk menjelaskan bagaimana data berkomunikasi antar perangkat dan jaringan. Model ini dibagi menjadi 7 layer, masing-masing dengan fungsi, protokol, dan PDU atau protokol data unit yang berbeda. Konsep kunci di OSI model ada beberapa, yaitu enkapsulasi, dekapsulasi, lalu setiap layer hanya berinteraksi dengan layer yang di atas atau di bawahnya. Dan juga model yang teoritis sehingga cocok untuk digunakan sebagai kerangka pembelajaran. Pada layer ketujuh OSI model adalah application. Fungsi singkat application ini adalah untuk antarmuka aplikasi, seperti contohnya HTTP, DNS, dan juga FTP. Lalu untuk layer ke-6 ada presentation, itu untuk format data seperti enkripsi dan kompresi. Lalu di layer ke-5 ada session, ini adalah untuk mengelola sesi seperti login, logout, dan juga koneksi. Setelah itu di layer ke-4 ada transport untuk pengiriman end-to-end seperti TCP dan juga UDP. Pada layer ketiga adalah network untuk alamat logis dan routing seperti IP. Untuk layer kedua adalah data link untuk alamat fisik dan juga framing seperti MAC dan Ethernet. Dan layer pertama adalah physical untuk transmisi bit seperti kabel, WiFi, dan juga fiber. Selanjutnya dalam slide ini menjelaskan 2 proses kunci dalam OSI model, yaitu encapsulation dan decapsulation. Penjelasan singkat enkapsulasi adalah dia data turun dari layer ke-7 menuju ke layer ke-1 dan setiap layer menambahkan header. Kalau dekapsulasi adalah kebalikan dari enkapsulasi, jadi dia data naik dari layer ke-1 menuju ke layer ke-7 dan setiap layer akan melepas headernya. Intinya setiap layer menambah header saat dikirim, lalu melepas header saat diterima. Hasilnya data asli bisa dikirim dari pengirim ke penerima melalui media fisik. Baik, selanjutnya adalah model TCP/IP. Jadi model TCP/IP ini punya 4 layer, yaitu dari atas ke bawah. Yang pertama ada application layer, yang dimana yang bisa kita pakai sehari-hari, yaitu browsing pakai HTTP, HTTPS, email, dan pakai SMTP atau POP3. Yaitu file transfer pakai FTP, contohnya kirim email dari Gmail ke Yahoo. Terus yang kedua itu ada transport layer. Jadi kurir end-to-end ada 2 pilihan, TCP/IP andalan pasti sampai, dan kemudian ada UDP cepat tapi nggak jamin sampai. Selanjutnya ada port 443 buat itu HTTPS, 80 buat HTTP. Kemudian ada yang ketiga ada internet layar, yaitu mengurus alamat logis dan routing antara jaringan. Jadi protokolnya ada IP, ICMP, ARP, dan contohnya ada di Google DNS 8.8.8.8.8, yaitu menerjemahkan domain jadi IP address. Yang kemudian ada yang keempat itu ada network access layer. Yang network access layer ini yang paling bawah langsung ke hardware, Ethernet dan WiFi, MAC address, framing, yaitu contohnya di driver NIC di laptop kita.
Selanjutnya ada perbandingan langsung. Jadi di dalam tabel itu ada aspek, ada OSI, ada TCP/IP. Jadi di bagian layar itu, di bagian OSI ada 7 layer dan TCP/IP ada 4 layer. Kemudian pendekatannya menggunakan OSI menggunakan pendekatan teoritis dan referensi. Kemudian TCP/IP menggunakan pendekatan praktis dan implementasi. Jadi kenapa TCP/IP lebih populer, karena lebih praktis. Jadi fondasi internet sejak 1980-an itu protokol sudah teruji dan lebih sederhana, menggunakan 4 layer versus 7 layer. Nah, kemudian apakah OSI masih relevan? Jika pertanyaan apakah OSI masih relevan, maka jawabannya adalah ya, karena OSI tetap penting sebagai kerangka pembelajaran dan referensi troubleshooting. Intinya OSI dan TCP/IP saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Selanjutnya slide kelima itu ada studi kasus. Studi kasus ini kita buat google.com ini yang terjadi di balik layar. Jadi yang pertama ada user ketik URL di browser, yaitu OSI-L7 TCP/IP application. Terus kemudian yang kedua ada DNS resolve. Jadi google.com terus kemudian IP address OSI L7 terus TCP/IP application. Terus yang ketiga TCP handshake, yaitu SCN ACK, terus ACK OSI layer L4 TCP/IP transport. Terus kemudian ada HTTP request dibentuk dan enkapsulasi layer 7 sampai layer 1 TCP/IP network access. Terus yang kemudian selanjutnya ada routing melalui ISP ke server tujuan OSI layer 3 TCP/IP internet. Terus yang kemudian selanjutnya ada server dekapsulasi dan proses request OSI dari layer 1 ke layer 7 TCP/IP dari network access menuju application. Terus kemudian ada di respon kembali klien itu di server mengirimkan HTML, CSS dan JSS. Di enkapsulasi lagi diterima oleh klien. Di enkapsulasi browser render halaman. Terus kemudian pemetaan OSI ke TCP/IP, yaitu layer 5 tambah layer 6 tambah layer 7 sama dengan menuju application HTTP DNS. Layer 4 transport, itu ada TCP dan UDP. Layer 3 internet, IP dan routing. Layer 1 dan layer 2 itu ada network access dan Ethernet dan MAC. Oke, untuk kesimpulannya di sini adalah yang pertama, OSI model yang terdiri dari 7 layer. OSI model ini bersifat teoritis, jadi penting untuk kerangka pembelajaran kita. Selanjutnya adalah TCP/IP model yang terdiri dari 4 layer. Implementasinya praktis yang menjadi fondasi internet modern saat ini karena lebih sederhana dan lebih efisien. Di dunia nyata, keduanya saling melengkapi. OSI model sebagai referensi konseptual, TCP/IP sebagai implementasi yang beneran dipakai dan banyak dipakai saat ini. Intinya, OSI dan TCP bukanlah pilihan yang saling bertentangan, melainkan lebih ke dua pendekatan yang saling melengkapi. Demikian presentasi kelompok kami tentang model OSI dan juga TCP/IP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.